nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter yang lalu, channel Anime OP kali ini akan membahas kelanjutan yang terjadi pada chapter sebelumnya, di mana kali ini kita bisa melihat kelanjutan pertarungan antara Luffy versus Im Sama. Yap, setelah Im Sama mengeluarkan kemampuan semacam perisai transparan yang bisa melindungi dirinya dari berbagai serangan petir yang dilancarkan oleh Pangeran Loki dan juga Luffy. Tepat di momen ini juga, Im Sama yang berniat untuk segera menghabisi Luffy pun, tanpa basa-basi lagi, langsung berubah ke bentuk Zoannya. Ya, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat monster iblis yang sangat mengerikan dari perubahan Zoan milik Im Sama. Menariknya, apabila kita perhatikan lagi, bentuk Zoan ini mirip sekali seperti salamander. Dan uniknya, dalam kisah mitologi Jepang, ada sebuah makhluk mitologi yang menyerupai salamander, yaitu Yokai Hanzaki. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika para Gorosei juga memiliki perubahan Zoan yang terinspirasi dari yokai atau makhluk mitologi Jepang. Begitupun dengan Im Sama, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei, namun yang jelas, dalam kisah mitologi Jepang, Yokai Hanzaki digambarkan sebagai makhluk yang abadi, karena meskipun tubuhnya telah dipotong menjadi beberapa bagian, dia akan tetap hidup. Itu sebabnya apabila kita kaitkan dengan bentuk penampilan Yokai Im Sama dan kekuatan yang dia miliki, memang ada kemungkinan besar Im Sama memiliki perubahan bentuk Yokai Hanzaki. Nah, selain itu, menariknya masyarakat Jepang percaya jika salamander adalah hewan yang mewakili keabadian, kelahiran, kemarahan, dan kekuatan untuk bertahan hidup di suhu yang panas ataupun dingin. Setelah Im Sama berubah bentuk ke yokainya, kita bisa melihat sebuah kolase yang memperlihatkan beberapa penduduk Elbaf, kelompok bajak laut Topi Jerami, dan bajak laut Hajrudin yang sangat terkejut ketika mereka semua melihat monster yang besar muncul di tengah-tengah hutan Elbaf. Bahkan yang lebih gilanya lagi, bentuk Zoan dari Im Sama ini lebih besar dari iblis raksasa Dory dan juga Brogy. Belum diketahui pasti bagaimana nasib dari Luffy dan juga Pangeran Loki yang saat ini sedang bertarung dengan Im Sama. Namun yang jelas, ini menjadi sebuah PR besar bagi Luffy karena sampai sejauh ini, Luffy belum mengetahui pasti bagaimana cara mengalahkan atau mengcounter kekuatan regenerasi. Perlu diingat juga ya bosku, saat berada di Pulau Egghead saja, Luffy benar-benar kesulitan untuk menghadapi para Gorosei. Apalagi saat ini, Luffy harus berhadapan dengan villain utama yang saat ini memegang tahta dunia One Piece. Artinya, ini menjadi sebuah poin penting bagi Scope Gaban untuk membantu Luffy agar Luffy bisa memiliki kemampuan untuk mengcounter kekuatan regenerasi yang dimiliki oleh Im Sama dan juga pasukan iblisnya. Yap, seperti yang sudah Mimin jelaskan di beberapa video sebelumnya, alasan kenapa Scope Gaban bisa mengalahkan Sommer hingga membuat Sommer tidak bisa menggunakan kekuatan regenerasinya, karena Scope Gaban menggunakan Bushoku Haki yang difokuskan serta dikombinasikan dengan kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi, di mana Hosoku Haki tingkat tinggi ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang telah menjalani latihan dan juga berbagai pertarungan. Jadi, pada intinya, semakin orang tersebut menggunakan kemampuan Bushoku Haki yang dikombinasikan dengan kekuatan Hosoku Haki, maka orang itu bisa memiliki kemampuan haki tingkat tinggi. Setelah itu Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke hutan Elbaf, tempat di mana kelompok dari Nami berada. Nah, setelah mereka melihat wujud Zoan dari Im Sama, kita bisa melihat ekspresi Usopp yang sangat ketakutan. Bahkan di momen ini juga, Usopp tampak gemetar dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Menariknya, ketakutan Usopp ini justru menimbulkan monster-monster mimpi buruk yang baru yang terus bermunculan di dekat hutan Elbaf. Monster-monster ini pun memiliki bentuk yang menyeramkan dan juga aneh.
Yap, seperti yang dijelaskan di chapter sebelumnya ya bosku, Killingham tetap membiarkan Nightmare Hall-nya tetap terbuka. Tujuannya agar Killingham secara otomatis bisa menciptakan monster mimpi buruk secara terus-menerus dari penduduk Elbaf dan juga orang-orang yang sedang berada di Elbaf. Bahkan yang lebih gilanya lagi, monster-monster mimpi buruk yang telah diciptakan oleh Killingham ini akan terus bangkit kembali meskipun sudah dikalahkan. Nah, sampai di sini apa kalian semua bisa membayangkan betapa chaosnya pertempuran yang saat ini sedang terjadi di negeri Elbaf? Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke tanah suci Merijoa. Nah, di sini kita bisa melihat kekacauan yang sedang terjadi akibat kebakaran yang hebat yang disebabkan oleh Dragon dan juga organisasi Revolutionary Army. Di sisi lain, kita juga bisa melihat para Gorosei yang telah membagi dua kelompok, di mana Gorosei Nuzujuro, Garling, dan Mars pergi untuk menghadapi para musuh. Sementara Gorosei Warkuri dan juga Gorosei Jupiter menjaga ruangan bunga, tempat di mana Im Sama berada. Ya, di momen ini kita bisa melihat Gorosei Nuzujuro, Garling, dan juga Gorosei Mars yang mulai menghadapi beberapa komandan Revolutionary Army. Namun sayangnya, kita tidak diperlihatkan keberadaan Monkey the Dragon. Nah, hal ini sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Im Sama beberapa waktu yang lalu. Jadi, meskipun saat ini Im Sama sedang berada di Pulau Elbaf dan keadaan di Tanah Suci Merijoa sedang kacau akibat ulah dari organisasi Revolutionary Army, tapi situasi di Tanah Suci Merijoa masih bisa dikendalikan setelah para Gorosei turun tangan langsung. Setelah itu di akhir chapter, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat Garling yang berhasil menangkap salah satu komandan Revolutionary Army. Beruntung, Monkey the Dragon datang tepat waktu dan berhasil menyerang Garling hingga membuat komandan Revolutionary Army tersebut berhasil meloloskan diri. Ya, akhirnya setelah sekian lama kita bisa melihat aksi dari Monkey the Dragon. Bahkan menariknya, Monkey the Dragon langsung berhadapan dengan ketiga Gorosei sekaligus. Jelas para Gorosei yang mengetahui bahwa orang yang telah menyebabkan masalah besar di Tanah Suci Merijoa dan juga pemberontakan yang terjadi di kerajaan-kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia pasti tidak akan membiarkan Dragon lolos begitu saja. Bahkan di momen ini, kita bisa melihat perkataan dari Garling yang mengatakan bahwa dirinya sudah lama sekali tidak bertemu dengan Dragon sejak kejadian itu. Belum diketahui pasti kejadian apa yang pernah melibatkan mereka berdua. Namun yang jelas, sepertinya Garling ini pernah bertarung dengan Dragon di masa lalu. Mengingat, seperti yang kita tahu juga ya bosku, saat pertama kalinya Kesatria Suci diperkenalkan, Dragon langsung mengetahui dan mengatakan jika para Kesatria Suci telah melakukan pergerakan mereka, maka organisasi Revolutionary Army juga akan melakukan pergerakan. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Dragon, Sabo, beberapa komandan Revolutionary Army yang siap bertarung dengan Gorosei Nuzujuro, Gorosei Mars, dan juga Gorosei Garling. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Secara tidak langsung, Oda Sensei benar-benar telah menyajikan berbagai konflik yang saat ini sedang terjadi di dunia One Piece. Mulai dari konflik Elbaf antara Kesatria Suci, Im Sama versus bajak laut topi jerami, lalu bentrokan antara bajak laut rambut merah versus bajak laut Kurohige yang terjadi di perairan dunia baru. Sementara itu di Pulau Hachinosu, kita juga bisa melihat anggota SWORD yang terlibat pertarungan melawan beberapa anggota bajak laut Kurohige, di mana anggota SWORD ini berencana untuk membebaskan Monkey D. Garp. Dan yang terakhir, organisasi Revolutionary Army yang saat ini sedang berhadapan dengan para Gorosei di Tanah Suci Merijoa. Jelas dari semua konflik yang saat ini sedang terjadi di dunia One Piece, secara tidak langsung, hal ini akan menyeret mereka semua ke dalam sebuah arus gelombang pertempuran besar yang akan terjadi di dunia One Piece, di mana pertempuran ini akan menentukan nasib dari dunia One Piece.
Nah, itu tadi merupakan berbagai hal menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 1152. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.